Hari ini kita sedang memperingati kenaikan Yesus Kristus. Mari kita baca Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Amen. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pada suatu ketika orang-orang percaya berkumpul dengan Tuhan Yesus. Dalam pertemuan itu mereka bertanya sesuatu kepada Yesus. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaannya di ayatnya yang ke-6 saat mereka berkumpul itu. Apakah pertanyaan ini dijawab oleh Yesus? Dijawab oleh Yesus, tapi tidak memberi kepuasan dalam hati mereka. Sebab Yesus berkata begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan kamu tidak perlu tahu itu. Masalah dipulihkan tidak, kau tidak perlu ngerti. Lalu pada waktu itulah Yesus memberikan satu jawaban begini di ayatnya 8 itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini yang penting. Jangan pikirkan yang lain itu, tapi dirimu pikirkan bagaimana kamu bisa menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan terima kuasa. Ini yang lebih utama daripada yang lain. Saudaraku, lalu kita lihat di bagian akhirnya bahwa Yesus terangkat ke surga, akan datang kembali. Kenaikan Yesus Kristus ke surga bukanlah narasi bohong, tapi kenaikan Yesus ke surga adalah merupakan kenyataan, dan dialah pusat kehidupan itu kepada kita orang yang percaya. Tidak ada yang lain. Yesus yang naik ke surga itu ialah pusat kehidupan bagi kita. Dialah sang juru selamat, dan dialah yang akan membawa kita nanti ke tempat kediamannya di surga itu. Yesus tidak mati selamanya. Hari ketiga dia bangkit, dan dia menunjukkan dirinya selama 40 hari kepada orang banyak. Lalu kemudian dia naik ke surga, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Dari ayat ini kita bisa menangkap makna dari kenaikan Yesus Kristus. Apa sih maknanya coba? Yang pertama, menyediakan tempat bagi orang percaya. Tadi Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya. Hal ini bisa kita lihat di ayatnya yang ke-11 dalam pembacaan tadi. Dan ia berkata kepada mereka, kepada orang banyak itu yang berkumpul bersama-sama tadi dengan Yesus, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, artinya akan datang kembali. Tapi sebelum dia datang kembali, Yesus memang benar naik ke surga. Ngapain?" Dari sini kita bisa tangkap, menyediakan tempat bagi orang percaya. Ketika Yesus naik ke surga, dia bukan main-main, bukan hanya sekedar kembali ke tempat asalnya, tidak. Tapi dia menyediakan tempat bagi orang percaya.
selama Yesus ada di surga dan belum kembali ke bumi, pekerjaannya menyediakan tempat bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, senang tidak saudara-saudara kalau Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga? Senang? Saya senang saudara-saudara. Kita bisa bayangkan tempat yang disediakan Tuhan bukan di bumi, tapi di surga. Luar biasa saudara-saudara. Tempat itu Alkitab katakan dalam Wahyu, lantainya bukan granit, bukan, tapi dari emas. Alkitab yang ngomong. Penerangnya bukan lampu dari listrik, tapi Yesus sendiri penerangnya. Tentu kita senang ke sana, saudara. Maka kita akan bisa bernyanyi. Yerusalem, Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tentu senang kita saudara kalau Yesus sediakan tempat bagi kita di surga. Aku pergi ke situ, ke surga, sediakan tempat bagimu. Ingatlah bahwa tempat kita di bumi ini sementara saja. Kalaulah ada waktumu 100 tahun, hanya itu. Tapi selepas itu ada kehidupan bagi kita dan ada di dalam kekekalan bersama Yesus di surga. Tidak ada waktu di sana, tapi kekal selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ingat, tempatmu bukan di bumi, tapi di surga. Itulah yang Tuhan sediakan saat ini. 2 Korintus pasal 5:1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, bahwa satu kali waktu langit dan bumi ini akan berlalu. Tidak ada langit, tidak ada bumi. Satu kali waktu Alkitab berkata seperti itu. Saya katakan bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat di mana? Bukan di bumi, tapi Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang sementara tidak dibuat oleh manusia. Tidak ada arsitektur hebat yang membuat itu, kecuali arsitekturnya adalah Tuhan sendiri. Dialah yang membuat emas itu menjadi lantai. Bukan arsitektur yang terpelajar
sampai tingkat S3 dan seterusnya mungkin kalau ada lagi, bukan yang begitu membangun itu. Dan bukan tangan manusia, tapi tangan Tuhan. Bukankah kita akan lebih istimewa jika yang mengerjakan itu adalah tangan Tuhan dan kita tinggal di situ? Sedangkan kalau ada seorang arsitektur hebat mungkin terkenal membangunkan satu tempat kediaman, tentu interiornya juga akan bagus dan sebagus-bagusnya dan akan nyaman tinggal di sana, tapi tidak senyaman yang dibangun oleh tangan Tuhan sendiri, saudara-saudara. Tentu kita akan merindukan ke sana seperti nyanyian kita tadi. Oh Yerusalem, hatiku rindu ke sana. Yang kedua kita lihat, apa makna kenaikan Yesus ke surga? Memberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Untuk apa? Menyertai kita. Penyertaan Tuhan ini perlu. Maka penyertaan sempurna, rancangan pendamaian. Kalau kau ada dalam penyertaan Tuhan, engkau tidak tenggelam. Amin. Iya. Penyertaan Tuhan perlu bagi kita setiap saat, setiap waktu. Karena kita di dunia ini penuh dengan berbagai macam tantangan, maka perlu penyertaan Tuhan agar kita kuat menghadapi. Tentu kita memiliki tantangan-tantangan tersendiri, memiliki persoalan-persoalan tersendiri. Maka kalau kita tidak dikuatkan oleh Roh Kudus, kau akan segera lemah, kau akan ambruk. Maka perlu Roh Kudus menyertai kita. Amin. Di tengah-tengah kelemahan kita ini, kau mungkin pusing, kau mungkin dipusingi, tidak dihargai dan lain sebagainya. Saudara, rasanya kau ini ambruk, tidak usah. Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, dialah yang menyertai kita, dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Sehebat apapun badai itu, goncangan itu, kalau Roh Kudus yang ada bersama dengan kita, dia akan sertai kita, dia pegang tangan kita, dia dekat kita, saudara-saudara. Itulah tugas Roh Kudus kepada kita. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, bukan juga sementara, tapi menyertai kamu selama-lamanya. Apa itu yang menyertai? Yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima itu. Dunia tidak kenal tentang Roh Kudus, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Dan penyertaannya bukan sementara, tapi selama-lamanya. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Ini lagu sekolahnya. Iya, Roh Kudus yang manis, tolong. Kan, ya. Yang kedua, menginsafkan dunia akan dosa. Arti insaf, sadar. Ya. Artinya menyadarkan kita akan dosa. Itulah tugas Roh Kudus. Ketika kita berniat melakukan dosa, ada Roh Kudus yang menyadarkan kita. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ojo lakoni. Ada sinyal-sinyal lah. Tapi kalau kamu berbuat jahat, tidak ada sinyalnya, nabrak itu saudara. Tapi kalau ada Roh Kudus, kau diingatkan itu. Nanti kau akan sekolah di luar kota, kau akan ada di mana? Tinggalkan orang tuamu, kau hidup sendiri. Saudara-saudara, kita diingatkan, diinsafkan oleh Roh Kudus, disadarkan oleh Roh Kudus ketika kita ada niat untuk melakukan dosa. Ada bujukan rayuan-rayuan dari dunia ini, dari sekitar kita untuk melakukan dosa. Saudara, tapi kalau ada Roh Kudus akan kuat,
Maka kita bilang dalam doa-doa kita, Tuhan untuk anak-anak muda kami, supaya anak-anak muda kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan memiliki kehausan untuk dipenuhi Roh Kudus, supaya penuhlah dengan Roh Kudus, karena itulah benteng kita, itulah pagar kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat di luar sana. Ayo, kalau kita anak Tuhan ada di sana, tidak bisa lakukan itu. Ada Roh Kudus, diingatkan, disadarkan, diinsapkan. Salah, tak boleh. Ayo, kita minta Roh Kudus ada dalam hidup kita, supaya diinsapkannya kita untuk melakukan dosa, diingatkannya, disadarkannya kita untuk melakukan dosa. Coba. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Siapa yang diutus? Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu luar biasa, saudara-saudara. Yang berikutnya, yang ketiga, mengajar segala sesuatu kepada kita, orang yang percaya. Artinya, ketika kita mau melakukan hal-hal yang jahat, saudara yang dikasih Tuhan, kita diingatkan oleh Roh Kudus juga untuk menyakiti orang lain, itu satu kejahatan. Saudara, menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Kalau Roh Kudus itu ada pada kita, maka kita akan diajari bahwa itu tidak benar. Apa yang kau lakukan itu keliru. Hidup dalam kebenaran, kita akan diajari oleh Roh Kudus itu. Kita akan diingatkan oleh Roh Kudus itu. Itulah Roh Kudus ketika dia diputus, dikirimkan, diberikan kepada kita. Inilah fungsinya dalam hidup kita. Satu lagi, memberi kuasa kepada orang percaya. Seperti Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa itu ada pada orang percaya ketika Roh Kudus ada dalam kita. Maka itulah sebabnya Yesus naik, dia sediakan tempat, dia berikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu adalah suatu kuasa yang luar biasa. Markus 3:14 dan ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Yesus memilih 12 murid Tuhan. Dan kepada 12 orang itu, ketika Yesus mengutus mereka, diberinya kuasa untuk mengusir setan. Bukan hanya mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Ada orang yang berkelemahan, kita datang kepada orang itu, kita berdoa kepada orang itu. Dengan kuasa dari tempat yang Maha Tinggi menyertai kita, Roh Kudus itu akan membangkitkan dia, memberikan semangat kepada orang itu, saudara-saudara. Kita bisa menjadi saluran kepada orang-orang yang mengalami kelemahan ini. Kita sudah melihat, inilah makna dari kenaikan Yesus Kristus, yaitu menyediakan tempat bagi kita di surga dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Maka dari saat ini, besok sore kita berdoa di tempat ini. Hari Sabtu kita berdoa di tempat ini. Minggu ibadah seperti biasa. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. 1 minggu penuh lagi kita berdoa di tempat ini. Jam berapa? Jam 6 sore. Lalu hari Minggu kedua, hari ke-50, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Sudah, nah kita di hari ke-50 kita sedang merayakan Pentakosta. Ayo, saya undang Bapak Ibu hadir bersama, bawa teman-teman kita makan bersama seperti yang sudah kita lakukan. Tuhan Yesus berkati kita.